Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina khususan al-musallifin al-mukhlasin Syekh Ibrahim al-Bajuri wa khususan Syekhina Syekh Nawawi bin al-Bantani wa khususan Syekhina Haji Muhammad Haji Khalaqani wa khususan Syekhina Haji Muhammad bin Ibrahim Burhan bin Haji Muhammad غفر لهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلمهم شهدتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ nyelindung abdi billahi kalawan Gusti Allah minasyaitani tidak gangguan syaitan ar-rajim anu dirajam. Bismillahi kalau menyebut dengan Allah. Sifatna Allah ar-Rahmani anu paringan pirang-pirang nikmat ageng sareng ari ti dunya sampai akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi tur anu maparinan pirang-pirang nikmat ka abdin lil mukmin di akhirat wungkul. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumuhi illa an qala fi dharain. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala din hakna Allah ta'ala al-hayatu sifat hayat hidup wa hiya sifatun qadimatun jeung ari sifat hayat eta sifat qadimatun anu mangsa tihina qaimatun anu tumetep bi dzatihi ta'ala kalawan zatna Allah ta'ala tusahhihu ayyatas sifat ngasahkeun kana ieun pangeran kasifatan ku sifat ayat sifat bil ilmi kana ieun Allah taala kasifatan ku sifat ilmu wa ghairihi jeung sifat-sifat nu lainna minas sifati tina pirang-pirang sifat. Wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat hayat. Artinya apa? Hidup manusia. Nah, sifat hayat ini sifat qadimatun, sifat yang terdahulu, tidak ada awalnya. Qaimatun, terus-terusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat hayat, hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Kalau hidupnya makhluk ada ciri, butuh karena ciri-ciri hidup, misalkan bernapas, makan minum tuh, keluar keringat, itu namanya hidup. Berkembang biak, beranak pinak, kemudian ada ingin hasrat, ingin makan, ingin berkembang biak, ingin tidur, itu ciri hidup. Ciri hidup hewan sama, ciri hidup tumbuhan adanya hijau, adanya getah, adanya pertumbuhan tunas dan daun-daunan. Ciri hidup bangsa benda mati seperti batu, kerasnya itu ketika mereka pecah maka mereka dianggap mati. Tanah pun sama, semuanya hidup. Di luar Allah makhluk namanya dan punya sifat hidup, tapi sifat hidupnya itu ada cirinya. Nah gitu. Ku ayana hayat Allah Ta'ala qadim, karena sifat hayat pada Allah Subhanahu wa taala qadim, maka mustahil hayatnya Allah dimulai dengan tidak ada dulu atau mati dulu. Nah, seperti kita manusia. Mati dulu, kemudian dihidupkan, kemudian mati lagi. Kalau di sifat Allah Subhanahu wa taala, di hayat Allah, di Allah
Dia qaimatun, terus-terusan. Tidak ada diawali dengan tidak ada, kemudian ada, dan kemudian tidak ada. Tidak. Terus ada hayatnya. Tidak diakhiri dengan kematian. Bagaimana kalau Tuhan mati? Siapa yang mengurus alam raya ini? Nah, sungguh lemah Tuhan itu. Maka Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas yang mereka sifatkan kepada Allah. Nah, batalkan di hati kita, nafikan semuanya bahwa Allah maha hidup. Yang lain di luar Allah mati. Nah, Asmaul Husna yang menyambung dengan sifat hayat apa itu? Hayyun, Al-Hayyun. Maka biasanya bersandingan dengan Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Nah, kalau ketika kita menyebutkan lafaz Ya Hayyu ya Qayyum supaya masuk ke dalam hati, i'tikadkan Ya Hayyu, wahai hidup itu siapa? Allah. Hanya Allah yang hidup satu saja, yang lainnya mati semuanya. Kalau tidak dimatikan, dia mati sebelum hidup. Paham gak kira-kira? Contoh misalkan malaikat-malaikat, atau misalkan surga neraka. Allah matikan dulu tadinya, nggak ada. Kemudian Allah adakan dan hidup. Surga neraka kekal abadi. Abadan. Sebagaimana ini wajibul wujud muqayyad sebutnya. Karena dia difirmankan oleh Allah bahwa surga dan neraka itu kekal nanti adanya. Orang-orang surga, orang-orang neraka semuanya kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik, yang syirik, fi nari jahannam, di neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya udah terus-terusan. Ada satu lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang iman yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik ciptaan. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha, kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Maksudnya dia surga itu pernah tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Nah, jadi abadi. Jadi sebutnya wujud, wajibul wujud muqayyad. Seperti itu. Jadi ketika kita mengiktikadkan menyebutkan lafaz Ya Hayyu, wahai yang maha hidup, Ya Qayyum, wahai yang maha berdiri sendiri. Artian tidak butuh tempat untuk berdiam, tidak butuh sesuatu yang menciptakan. Qayyum, i'tikadkan bahwa hanya Allah saja yang hidup, yang lainnya mautun, mati. Ya Hayyu ya Qayyum, terus Ya Hayyu ya Qayyum. Ya, kita tidak akan hati kita tidak akan pas menyatakan bahwa Allah Maha Hidup kalau kita tidak mengiktikadkan dulu semua di luar Allah itu mati. Begitu kita dapatkan Ya Hayyu ya Qayyum, nafikan semua, Allah saja yang hidup satu. Lihat manusia mati, lihat gunung-gunung hancur, lihat bintang ke bintang itu tergantung indah sekarang, nanti akan hancur, berantakan. Semuanya laut-lautan yang tenang nanti akan tumpah ke daratan. Bumi-bumi yang berdiri kokoh, gedung-gedung itu akan roboh nanti semuanya. Semuanya mati. Orang yang gagah, segagah Fir'aun misalkan, tetap pun akan mati. Maka i'tikadkan di luar Allah, mautun, mati. Nah, itu dia. Itu supaya kita menjiwai bahwa Allah maha hidupnya. Wadidduha jeung ari lalawana sifat hayat eta al mautu, maut, mati. Maksudnya bagaimana matinya ini? Maut dulu atau sebelum hidup mengalami mati dulu, itu mustahil pada Allah, atau akan mati, itu mustahil pada Allah, atau sedang mati, atau kadang-kadang mati, atau setengah mati. Itu mustahil pada Allah. Did ini berlawanan, artian tidak satu perkara tidak mungkin berbarengan dengan perkara tersebut. Did namanya.
Misalkan kalau mati, mati. Kalau hidup, hidup. Paham gak kira-kira? Nggak mungkin mati dan hidup bersatu. Ini tangan apa? Nempel di tembok dan nggak nempel di tembok. Nggak mungkin sambil nempel, sambil nggak nempel. Nggak mungkin, setengah-setengah. Kalau nempel, kelihatan nempel. Kalau nggak nempel, nempel. Itu did namanya, berlawanan. Paham ya? Wadalilu ala dzalika jeung ari dalalkan eta perkara annahu sanyana Allah laukana lamun kabuktian Allah mayyitan anu maut lam yakun qadiran maka moal qadiran moal kuasa wala muridan moal karep moal kersa wala aliman jeung moal nyaho moal bersifat ilmu wa huwa muhalun jeung eta perkara muhal, mustahil. Ya. Maka wajib kita iktikadkan bahwa Allah bersifat hayat, artinya hidup. Hidupnya tidak hidup dulu, kemudian mati, tidak ada matinya, atau pernah tidak hidup atau mati kemudian hidup, atau setengah mati, atau kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak hidup, atau apa namanya, maut setengah mati tadi. Maka itu semuanya mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha hidup, yang tidak ada matinya, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, ketika kita melafazkan ya hayyu ya qayyum, ya wahai yang Maha hidup, wahai yang Maha hidup, wahai yang Maha berdiri sendiri, artinya tidak butuh tempat dan tidak butuh yang menciptakan. Iktikadkan bahwa di luar Allah Subhanahu wa taala mautun, mati. Di luar Allah makhluk, dan makhluk sifatnya fana, akan rusak atau mati. Wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu zat Allah yang maha mulia, yang memiliki kemuliaan dan kegagahan. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, jeung wajib di hak Allah taala as-sam'u wal basar. Sifat sama jeung basar. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.